Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus menambah bekal kita untuk kembali kepada Allah. Kembali yang pasti, dan kembali itu adalah untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita perbuat selama hidup ini. Mudah-mudahan kita semua serta keluarga dan orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, orang-orang yang benar-benar telah memberikan kebaikan kepada kita, insya Allah dikumpulkan bersama di surga nanti. Amin. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang diagungkan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah nanti sampai bulan Muharram, dan nanti yang terpisah adalah bulan Rajab. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Makkah, maka yang diagungkan itu 4 bulan ini. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan Ramadan awalnya tidak menjadi bulan yang utama, dibiarkan begitu saja karena Ramadan bulan yang sangat panas, pembakaran apalagi di alam sana kita saja sudah sangat terik. Tapi kemudian Allah perintahkan satu amalan yang mulia, kemudian memuliakan bulan itu, dan targetnya sudah jelas, yaitu la'allakum tattaqun. Dan pada saat itu sepertinya kita semua berhasil melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Begitu hebatnya umat Islam mewujudkan ketakwaannya, termasuk kita kalau Bapak bangun senantiasa jam 3, baca Quran begitu banyak, sedekah, sholat saja sampai jam 11 malam. Dan itu mewujudkan bahwa la'allakum tattaqun itu sudah tercapai kemarin. Siapa Bapak yang masih bangun jam 3? Siapa yang masih tadarus setiap hari 1 juz? Siapa yang sedekahnya tiap hari masih dilakukan? Siapa yang kemudian selalu mendengarkan kajian tiap hari? Saya yakin kalau pengajian subuh tiap hari, pesertanya nggak sebanyak ini. Kalau kemarin tiap hari kajian dari protes, mana protes? Oh ngaji tiap hari gitu. Saya ada di perumahan di sini, kita 3. Pengajian itu 4 kali seminggu. 4 kali seminggu. Bapaknya tetap aja sebulan sekali. Alhamdulillah ini ada seminggu sekali. Bagaimana kita sudah mewujudkan di bulan Ramadan kemarin ketakwaan kita sesuai kemampuan kita, dan itu sudah terbukti. Mungkin di tempat kerja Bapak ada yang tidak puasa, Bapak masih puasa. Mungkin ada juga tidak sholat, kita masih sholat. Berarti terbukti bahwa kalau sedang pelatihan kita ingin lulus, makanya bulan Syawal disebut bulan peningkatan. Setiap Jumat kita akan dengar satu yang wajib diucapkan oleh khatib. Salah satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan perintah Allah yang kita mau, dilarang Allah sekuat tenaga. Ini adalah kewajiban standar yang wajib dilakukan sebagai hamba Allah tanpa harus memikirkan urusan dunia kita. Karena ini sama antara orang kaya dengan miskin, kewajibannya sama.
laksanakan. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, sholat dengan isyarat. Nggak bisa isyarat lagi, disolatkan berdiri. Walaupun sudah di ICU, hitung sholat itu masih wajib sholat. Bukannya digugur kewajiban, apalagi yang sehat. Ada yang buta, tetap wajib sholat. Karena itu kewajiban standar yang dilaksanakan, diperintahkan Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Sholat, ibadah, puasa, itu ada semuanya. Aneh kalau ada agama yang mengaku agama samawi, agama dari Allah, tapi tidak ada sholatnya. Ini berarti sudah ada penghapusan syariat. Bapak tahu sholatnya orang Nasrani berapa waktu? 8 waktu, Pak. Harusnya setiap jam 3, jam 5, jam 9, jam 12, jam 15, jam 18, jam 9 malam. Itu wajib sholat begitu. Bagaimana sholat wajibnya Nabi Musa? 50 hari waktu kali 2 rakaat masing-masing. Setiap setengah jam mereka sholat. Artinya itu kewajiban standar itu la'allakum tattaqun sebagai dasar untuk menjadi orang bertakwa. Dan ini tidak dihubungkan dengan urusan dunia. Mau berubah dunia kita, mau sehat, sholat mau sakit tetap sholat, mau senggang, mau sibuk, bahkan dalam keadaan perang saja sholat ini wajib dilakukan. Bayangkan perang, ini enggak kemudian karena sedang perang sholat nanti kita mundur aja beres perang. Ini gara-gara urusan PT sholat dulu, gara-gara urusan apa? Ini belum tahu bagaimana berlari dalam kubur nanti orang-orang sholat. Jadi yang pertama adalah target kita sudah tercapai. Ada 2 target lagi, dari mulai Syawal, Dzulhijjah, Dzulhijjah sampai Muharram harus kita capai lagi untuk membuktikan kita orang yang benar-benar selamat dan dekat dengan Allah. Karena di ayatnya masih urutan di ayat 185 itu ada la'allakum tashkurun. Di ayat 186 ada la'allahum yarshudun. Di target pertama kita sudah berhasil tanpa setan. Target kedua dengan gangguan setan, la'allakum tashkurun dan la'allahum yarshudun. Ini di ayat 185 dan 86. Sekali lagi, ada standar kewajiban sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, yaitu melaksanakan kewajiban dari Allah yang tidak dihubungkan dengan urusan dunia kita. Dalam keadaan apapun tetap wajib kita lakukan. Kalau kita mau selamat di dunia sampai akhir. Lalu kemudian mulai berbeda amal kita, mulai berbeda dan harus berbeda ibadah kita. Kalau ternyata Allah kasih nikmat berbeda dengan kita. Orang kaya dengan orang miskin, sholatnya sudah banyak orang kaya, bukan orang miskin yang punya sholat. Tambah dengan sunat-sunat karena ada yang memberikan kekayaan. Orang yang cerdas dengan yang agak-agak kental, kalau ngaji cepat ngangguk, berarti kewajibannya lebih banyak daripada yang ngaji mengkerut sampai pulang. Oh, tadi ucapkan Pak Ustaz ini. Tanya istrinya, Pak tadi pakai jam subuh. Iya. Apa yang disampaikan Pak Ustaz Ahmad? Biasalah surga neraka, kata aslinya. Yang berdiri masih harus mengulang ngajinya. Tapi kalau sudah ngangguk dan paham, dia punya kewajiban melaksanakan dan menyebarkannya. Makanya orang yang kurang pintar dengan yang cerdas, beda kewajibannya. Orang yang lemah dengan yang kuat, maka yang kuat lebih banyak ibadahnya. Ini tanda la'allakum tashkurun. Orang yang bersyukur itu adalah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia memiliki sebuah kitabnya, bahwa bersyukur itu adalah memanfaatkan semua nikmat yang datang dari Allah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi nikmat itu tidak gratis. Memberikan nikmat kepadamu, fayastajibuli, maka banyak ibadah kepada Allah. Di sini mulai berbeda nanti. Orang beribadah karena semakin nikmat diberikan kepadanya. Kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW ibadahnya tak tertandingi. Siti Aisyah sampai kemudian bertanya dan heran, kenapa sholatmu ya Rasul? Dari mulai tengah malam sampai subuh terus saja balik sholat. Sampai Siti Aisyah bertanya, sampai begitu-begitu amat sih? Bukan engkau sudah
dijamin surga paling tinggi. Engkau sudah benar-benar akan diselamatkan. Kenapa salatnya sampai bengkak kaki? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Aku ingin disebut abdan syakuro. Aku ingin disebut hamba yang pandai bersyukur. Bayangkan, beliau sholat bukan lagi tahapan takwa atau melaksanakan kewajiban, tetapi sudah bukti syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Maka disinilah berbedanya seseorang dalam beribadah sesuai nikmat yang diberikan kepadanya. Tak bisa sama ustaz dengan jamaah salatnya. Harus lebih banyak ustaz yang salat daripada jamaah. Tapi boleh jamaah lebih salat lebih banyak? Boleh. Dia nanti walaupun ilmunya sebegitu-begitunya, yang ditanya oleh Allah itu bukan ilmunya, yang ditimbang bukan ilmunya. Insya Allah kita di sana tidak ada pertanyaan di alam akhirat, pertanyaan hanya di alam kubur. Inilah bedanya. Di alam kubur ditanya lalu jawab, di alam akhirat tidak boleh ngomong sama sekali, yang ditimbang amal. Yang ditanya bukan materi pengajian, yang ditanya tentang cuma man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa imamuka, siapa yang kamu ikuti? Wa rasul wa nabiyuka, siapa nabi? Wa ikhwanuka, siapa saudara? Apa itu gampang? Bagi siapa? Bagi yang bertakwa. Ketika bersyukur tahapan nikmat ini, maka yang ditambah nikmat hisabnya akan lebih panjang. Orang yang miskin, yang susah, yang sering menderita, pokoknya sering sakit, insya Allah langsung masuk surga. Kenapa? Dia udah kasihan dia. Tapi dia bertakwa. Ada orang yang nggak ditambah nikmatnya, nggak lebih baik hidupnya, tapi ibadahnya terus saja meningkat. Kalau ditambah nikmat jadi meningkat ibadahnya, ya wajar lah. Memang kewajibannya begitu. Orang tambah nikmat, ibadah tambah. Wajar, kata Allah. Memang harusnya begitu. Tetapi ada orang yang hidupnya biasa saja, hidupnya tidak berubah, dan dia tidak berpikir sholatnya untuk rumahnya dibangun megah, sholatnya untuk mendapat dunia ini, ibadahnya untuk mendapat dunia ini. Tidak dia. Dia terus tingkatkan ibadahnya walaupun hidupnya begitu-begitu saja. Ini berarti dia sudah berkorban di hadapan agama Allah. Dia tidak peduli hidupnya bagaimana. Mau sakit terus tetap dia sholat, banyak tambah sholatnya. Sehat apalagi. Mau miskin terus dia tetap ibadah, bahkan tambah ibadahnya. Apalagi kalau dia kaya, pasti ada ibadah yang bisa dilakukan orang kaya dan tidak bisa dilakukan orang miskin. Ini banyak orang yang sudah berubah jadi kaya, ibadahnya ibadah orang miskin ternyata. Coba lihat nanti dalam kurban. Orang kaya orang miskin sama kurbannya 3,5 juta. Malu harusnya yang kayak itu. Kalau orang miskin kurban 3,5 juta itu benar-benar pengorbanan. Dia cari-cari uangnya, dipisah-pisah, kambingnya itu pengorbanan dia. Orang kaya mungkin 3,5 juta nggak ada apa-apanya. Dia harusnya mungkin 10 atau 100 ekor baru terasa akan ini berkurang. Kalau sampai kan kita belum berkurang, belum berkorban. Ini kualitas bersyukur. Tapi ada orang yang tingkat lebih tinggi lagi. Bukan la'allahum tashkurun, tapi la'allahum yarshudun. Siapa mereka yang sudah pada tingkat la'allahum yarshudun ini? Adalah ibadah dia bukan hanya sebatas kewajiban, bukan hanya untuk bersyukur dengan nikmat yang diberikan, tapi untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngaji kita ini semakin menjauhkan kepada Allah, salah tanda kita. Kalau sholat kita menjauhkan kepada Allah, berarti salah itu sholat kita. Kalau sedekah-sedekah kita malah bukan mendekatkan kita kepada Allah, ada yang salah melakukan kita. Karena semua yang dilakukan dalam ibadah targetnya cuma satu, taqarrub ila Allah, untuk semakin dekat kepada Allah. Ini yang harus kita pahami. Dua target di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Muharram. Saya ulang, yang pertama adalah target standar ibadah, yaitu la'allakum tattaqun. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah dalam keadaan apapun kita, berubah tidak berubah, maka semua kewajibannya sama. Tapi ketika beri jabatan, maka ibadahnya harus lebih banyak lagi. Ada contoh seorang Umar bin Abdul Aziz. Sebelum jadi khalifah dia biasa-biasa saja. Beliau biasa saja.
Tapi setelah jadi khalifah, ternyata dia berubah. Ibadahnya ditingkatkan hampir 100%. Sholat sunnah ditambah. Kemudian ketika untuk urusan jadi rumahnya kadang mati, kadang rumahnya itu bukan karena PLN-nya mati, tapi ketika urusan keluarganya dan urusan negaranya dia benar-benar atur. Bagaimana 2 tahun memimpin karena harus dibunuh, akhirnya meninggal beliau, tapi rakyat sejahtera karena ibadah pemimpin lebih hebat dan tidak ada yang menandingi siapapun. Inilah hebatnya orang-orang dulu memberikan itu. Oleh karena itu, sekarang bapak-bapak, ibu, ibadah kita tidak boleh sama, tergantung nikmat yang memberikan kepada kita. Jikalau nanti ukuran ternyata sama saja, dia rumahnya belum dibangun, aku sudah 2 tingkat mobil 1, masa sama? Kecil 3,5 juta sekarang tuh, susah lagi. Ya. Makanya kalau nggak korban, pilih yang paling besar di sini itu dikorbankan. Karena kami nggak datang ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa dapat harga yang sangat tinggi. Tambah kemudian orang-orang yang tidak punya harta itu lebih berat lagi. Dan beratnya itulah yang mendekatkan kita kepada Allah. Kalau yang tahap pertama, maaf saya terlewat, satu orang wanita di Lalakun Paskuru ini, ada seorang wanita yang sejak kecil dipelihara oleh Allah, bahkan diberikan makanannya langsung dari Allah, Siti Maryam. Ketika datang Nabi Zakaria bertanya bahwa entengnya untuk sarapan, gaya seorang tukang, karena Nabi Zakaria ada tukang sarapan biasa, ternyata sudah ada sarapan yang mewah di ruangan Siti Maryam. Wahai Maryam, dari mana ini? Dari Allah. Bayangkan makanan langsung alokasi. Setiap sarapan, makan siang, makan malam dijamin dari surga. Jelas sarapannya bukan makan sayur itu dari surga. Nikmat sekali, dan itu pernah turun setiap pagi, siang dan malam yang diberikan kepada Siti Maryam. Kenapa begitu diistimewahkan? Ternyata ingat setiap nikmat menuntut ibadah dan tugas lebih besar lagi. Apa yang tugas yang dia emban oleh Siti Maryam? Harus hamil tanpa suami melahirkan Nabi Isa untuk membuktikan bahwa Allah menciptakan tanpa laki-laki pun bisa. Kalau tanpa ibu bapak Nabi Adam, tanpa bapak Siti Hawa, tanpa ibu Siti Hawa, tanpa bapak Nabi Isa. Dan beliau Siti Maryam yang harus menanggungnya. Tugas yang sangat berat itu ketika hamil di tempat yang sepi, di bawah pohon kurma nggak kecil. Bayangkan kalau kau mau makanan, goyang-goyang ke pohon, makan dulu nggak buah yang makan. Logika saya kemarin waktu dia umur SMA, waktu masih segar, makanan datang terus sudah matang. Kenapa waktu hamil besar harus goyang-goyang pohon dulu? Itu pernah datang lagi ke makanan. Inilah ujian. Kita sekarang masih beribadah berpikir, ya Allah pengen ibadah ini dapat ini. Salah sekali kita. Coba hitung-hitung nikmat yang sudah kita dapatkan dengan sholat kita, dengan ibadah kita, itu masih kurang sebetulnya. Ini kadang masih saya nama sholat untuk ingin ini, saya nama ibadah untuk ingin itu, saya jangan sedekah untuk dapat ini. Dia nggak mikir yang dia dapat selama dari dilahirkan sampai sekarang itu belum cukup dengan ibadah kita bayar. Maka coba hitung-hitung nikmat kita, maka pasti tidak pernah terhitung. Dan coba hitung-hitung ibadah kita, pasti sangat mudah kita hitung, karena sedikit sekali. Oleh karena itu, ketakwaan kita disuruh untuk membayar nikmat yang sudah kita dapatkan. Dan kalau dari ketakwaan kita Allah berkenan memberikan nikmat, maka siap-siaplah, berarti Allah sedang menginginkan ibadah kita ditingkatkan, atau Allah akan memberikan tugas yang berat kepada kita. Jadi jangan sembarang minta nanti, ya Allah apa yang siapkan, saya minta ini.
ibadah apa yang kita akan tingkatkan karena kita minta ini. Berdoa silahkan sebanyak-banyaknya, tapi siapkan hal yang tadi boleh. Siapkan ibadah untuk benar-benar meningkat ketika nikmat itu datang lebih dari yang pernah kita dapatkan. Ini tahap kedua. Jadi orang beribadah meningkat gara-gara nikmatnya tambah. Dia akan diberi nikmat baru bersyukur. Tahap pertama, ini orang berpikir apa tugas hidup saya. Seperti orang baru masuk kerja saja. Yang penting masuk kerja, namanya dulu siapa bosnya. Yang penting masuk kerja, kerjaan apa saya kerjakan. Tunai sebulan dapat, tunai sebulan dapat. Tapi kemudian dia seperti yang tadi, walaupun nggak naik jabatannya, walaupun nggak naik gajinya, tapi dia semakin meningkatkan kualitas kerjanya. Orang jam 7, dia jam 6 udah datang, beres-beres. Orang sampai jam 5, dia jam 7 baru pulang, tanpa OT. Terus dilakukan lama-lama. Ini namanya ada pengorbanan, dan pengorbanan artinya kedekatan. Mungkin saja kali-kali dipanggil oleh bosnya. Beda yang dipanggil gara-gara banyak berbuat lebih dengan banyak yang buat keburukan. Bapak-bapak dipanggil bos, sering nggak masuk, kerjaan rusak, tahu mau diapain? Dipecat. Sudah gemeteran dipanggil bos, tapi kita sudah buat sebaik-baiknya, bahkan menjadi kebaikan untuk PT begitu banyak, dipanggil bos tahun diangkat. Ada seorang yang sarjananya sarjana S2 sebetulnya, masuk PT dengan ijazah SMA, dulu masih bisa, sekarang nggak bisa, ketahuan dia berarti. Karena kemarin saya dengar kamu S1 ya, oh ini SMA, karena kalau S1 diterima SMA dulu. Dia jadi cleaning service saja di sana, tapi ngerti bahasa Jepang. Ada mesin Jepang yang lain nggak bisa, dia bisa bantu si engineer, tidak meminta apa-apa. Dapat cleaning service. Udah mungkin sekian bulan, dan siapa yang ini? Itu cleaning service itu juga bisa menolaknya. Dia langsung di atas orang yang diberi. Maka setiap orang yang meningkatkan ibadahnya tanpa berpikir berubah dunianya, dia adalah pengorbanan. Jadi yang pertama berpikir kewajiban, yang kedua berpikir nikmat. Kalau nikmat nambah baru ibadah nambah, dan itu wajar saja, nggak jadi hebat orang itu. Kok sholatnya nambah, rumahnya ditingkat, wajar itu. Kok jadi ibadahnya banyak, dia wajar, itu nggak ada peningkatannya, itu biasa saja. Tapi ada orang hidupnya biasa tapi meningkat terus ibadahnya, namanya berkorban di jalan Allah. Karena memang di pikirannya nggak ada ibadah hubungan dengan dunia, nggak ada. Dia berpikir ibadah itu semuanya cukup dengan ridho dan surga Allah. Ini Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Cuma itu yang dia pikirkan. Dunianya dulu dibagi. Karena dia ibadahnya, sholatnya, setahunnya semuanya hanya untuk panikma ajrul amilin, surga yang disiapkan oleh Allah sudah cukup untuk bayarannya. Inilah orang yang tingkatan yang la'allahum yarshudun. Tingkat satu la'allakum tattaqun, tingkat dua la'allakum tashkurun. Yang yarshudun ini tidak bertanya lagi tentang apa kewajibannya, karena mereka sudah sangat melaksanakannya. Tak ada masalah lagi dengan bagaimana tata cara sholatnya, bagaimana dia sedekah, bagaimana dia sudah laksanakan. Dan ketika dia pernah nikmat, dia jelas akan tambah ibadahnya. Orang yang ketiga ini bukan bertanya tentang kewajiban, bukan bertanya tentang nikmat, tetapi bertanya tentang siapa yang memberikan kewajiban dan siapa yang memberikan nikmat itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni, hai Muhammad, ketika ada yang bertanya dari umatmu tentang aku, fa inni qarib, aku ini sangat dekat. Aku akan mengabulkan semua permintaan. Dan kalau dia sudah memberikan segala kebaikan dengan ibadah-ibadahnya, maka aku pasti akan berikan walaupun dia tidak memintanya. Karena kewajiban kita. Faliat tadi muli, maka orang memberikan kabulkan doanya, diberikan nikmat dariku. Faliat tadi muli wal yu'minu, maka ayo laksanakan perintah, kabulkan permintaan dan beriman benar-benar kepada bahwa apa yang kau berikan ini bukan balasan dari ibadah-ibadah kita. Balasan ibadahmu adalah ridho dan surga. Ada yang salah memang
Dia berpikir kalau ibadah meningkat nanti dia akan sejahtera. Hartanya bakal banyak. Banyak yang nggak sholat miliaran uangnya, banyak yang hampir triliunan uangnya. Kalau hubungan sholat dengan triliunan, Pak Imamnya paling kaya, Pak Ustadz ada yang mungkin punya triliunan. Bapak pernah punya uang nolnya 12? Ya kok 1, 12 berapa itu berarti? Miliar. Nol, tapi nol semua berarti sedang saldo kosong. Oh, ada nolnya, nol panjang nolnya. Alhamdulillah banyak nol lah. Lihat awalnya Pak. Awalnya nggak ada nol semua, itulah orang yang banyak berbuat baik tapi nggak sholat itu. Kalau syahadat kita itu berarti kita punya buku rapor, nggak syahadat, kok ada raportnya. Ada dulu. Dia 15 tahun di SMP saya itu. Sampai saya kesana lagi, masih di situ juga. Lama kali Bapak dari SMP ini. Iya, dapat rapot enggak. Kenapa? Bukan dagang gorengan. Dia nggak pernah ujian, nggak pernah apa-apa di situ terus. Ini orang-orang yang nggak syahadat, berbuat baik apapun nol besar, tetap tempatnya. Walaupun dibangun apapun. Yang kedua, orang yang nggak sholat. Orang nggak sholat itu seperti rekening nggak ada awalnya. Anggap awal suatu angka 1 tambah 0 kita ngaji berarti 10, tambah 0 kita sedekah jadi 100, tambah 0 kita baca Quran jadi 1000. Maka ibadah lain itu 0 semua, tanpa sholat 0 besar. Coba saja orang tak sholat, maka amalnya akan rusak dan tidak ada apa-apa di hadapannya. Makanya ini kenapa ada kewajiban standar, ada kewajiban meningkat, dan yang terakhir orang yang bertanya tentang Allah. Sehingga di surga nanti orang ini tingkat ketiga ini. Kalau tingkat kedua, yang pertama mana katanya kalau sholat dapat ini di surga tuh cari nikmat bahasanya. Orang yang bersyukur dia tahu akan nikmat yang lebih besar lagi. Tapi yang ketiga dia tidak peduli dengan nikmatan surga. Dia tak peduli dengan tempat yang indah itu. Dia tidak peduli dengan makanan yang enak, bahkan istri-istri permaisuri apa. Cantik-cantik itu dia tidak pedulikan. Kenapa? Dia hanya satu tujuannya, menaik Allah. Mana Allah? Dia ingin bertemu dengan Allah. Dan inilah target kualitas ibadah seseorang. Memang kalau kita pernah makan yang paling enak di sana tuh nggak ada apa-apanya. Di surga tuh enaknya enak sekali. Kita pernah ke tempat yang paling nyaman, maka di surga paling nyaman. Tempat tidur yang paling. Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah, maka dia tidak bertanya tentang apa surga ini, tapi justru bertanya tentang penghuni surga. Dan surga yang begitu nikmat kalah ketika melihat wajah Allah, ketika bertemu dengan Allah. Itulah orang-orang yang la'allahum yarshudun, yang hidayahnya bukanlah cukup untuk melaksanakan ibadah pokok, tambah hidayah yang kemudian dia diberi nikmat tambah ibadahnya, tapi hidayah sampai irsyad rasyidun seperti ashabul kahfi. Dia mendapatkan irsyad, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Orang yang irsyad ini orang yang sudah tetap dalam kebaikan, kalau jamin dia tetap sampai matinya karena sedekat-dekat beliau dengan Allah. Maka rasyidun irsyad ini adalah hidayah yang paling sempurna, yang bukan hanya urusan kewajiban yang pasti begitu mudah bagi dia. Tak ada tantangan langsung bagi dia, tak ada tantangan untuk bertobat bagi dia, tak ada yang kewajiban yang tidak tunaikan. Dia akan tunaikan semuanya dengan begitu lepas dan ikhlas. Karena apa? Irsyad, hidayah cukup untuk melaksanakan perintah yang pokok, hidayah bahkan dalam keadaan apapun yang meningkatkan kualitas ibadahnya sampai mereka benar-benar ingin dekat dengan Allah. Dan ibadah untuk dekat dengan Allah ternyata bukan mengajari. Kalau taklim artinya belajar. Ibadah dekat dengan Allah bukan sholat. Sholat artinya doa. Sholat itu doa. Doa yang paling khusyuk yang pas sholat lah. Kalau kita doa sedang begini, anak masih disangkan, Pak, ini HP ada bunyi. Tapi kalau sedang sholat, apalagi ketika berdiri di iktidal, maka itu saat doa dengan kunut,
Kunut kan banyak sekali bacaannya. Saya pernah di belakang imam kunutnya hampir 1 jam, sampai hampir isyraq itu baru beres sholat subuh. Ini begitu panjang, ada jutaan orang di belakangnya. Bayangkan, kunut untuk negeri, kunut untuk diri keluarga, dibaca dan ulama besar membacanya begitu nikmat. Panjang sekali, bayangkan dari mulai subuh sampai hampir isyraq baru beres sholat subuh, sampai terang itu Monas. Bayangkan, doa yang terbaik memang saat sedang iktidal itu, tapi bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia batal sholatnya. Yang kedua, doa saat sujud terakhir. Silakan berdoa, karena sholat itu untuk berdoa, dan setiap bacaan doa. Kita minta ampun setiap kali minimal 17 rakaat itu ada minta ampun. Robbufir warham. Dan itu memang terus kita baca. Hanya lupa kita menganggap sholat itu untuk dekat dengan Allah, berdoa. Sedekah untuk benar, infak membersihkan harta, zakat mensucikan, zikir untuk ingat, apalagi saum untuk menahan diri, dan ibadah yang artinya dekat adalah kurban. Kalau 361 hari kita berkorban, menambah terus ibadah sesuai sunnah, sholat kita full, semua sholat sunnah kita laksanakan, sedekah, pokoknya kebaikan kita lakukan, maka ini berkorban 361 hari. 4 hari Allah minta bukan dengan cara itu. Kalau engkau mau dekat denganku, sembelilah 1 ekor hewan kurban. Makanya Idul Kurban disebut Idul Adha. Apa artinya adha? Hari menyembelih. Jadi kalau bapak tidak menyembelih, bapak tidak ikut Idul Adha. Kalau bapak tidak berkurban, berarti tidak ikut dekat dengan Allah. Tapi minimal ada juga bapak-bapak yang takut ternyata menyembelih kambing. Kan bertanya di sini, siapa yang pernah menyembelih kambing? Kalau belum pernah Pak? Pak Imam belum? Wah, memang sudah ada langsung. Muslim ini salah satu ibadah, bukan ahli sholat saja, bukan ahli baca Quran, satunya adalah sembelih. Inilah seorang laki-laki muslim. Ibu pun nggak usah apa. Ibu tanya suaminya, berani nyembelih kan? Kalau belum berani, jadi laki-laki. Sembelih hari ada. Gara-gara Pak Ustaz, dan tiap tahun menyembelih, dan banyak disembelih. Gara-gara saya PKPS sejak SMA, maka sejak SMA saya nyembelih. Kelas 1 kambing, kelas 3 udah sapi. Kenapa? Ya Allah, saya ingin laksanakan perintahmu semuanya. Apa perintahmu saya coba, dan ternyata memang pertama kali memang tergeledek. Ada bapak Ustaz, kenapa? Lihat darah aku pingsan, astagfirullah. Gimana nanti perannya? Ya kasihanlah Ustaz, kambing. Saya akan termasuk berbeli ke kambingnya, ke hewan. Aduh, sakit kali. Kalau saya rasakan ke sini sakit kan itu kambing. Iya juga ya, kasihan kambing ini. Nanti kalau perang, aduh, jangan dibunuh orang itu, nanti jadi janda istrinya. Ya anaknya nanti tak yatim, gimana ya? Gimana perang itu wajib? Yang itu dulu saya dapatkan. Saya pernah ikut latihan perang, tapi nggak perang-perang. Kenapa? Kamu banyak ngomong, itu usah aja. Kalau saya ikut perang, ada teman saya yang Afghanistan, ada teman saya yang Komoro ikut perang, karena dia nggak pandai ngomong. Orang pandai ngomong nggak boleh jadi pasukan. Jadi naik mobilnya terpisah. Kok kita dipisah ya? Iya. Yang satu lanjut latihan, yang satu pulang. Kita pulang. Kenapa? Karena banyak ngomong. Kalau begini ngomong, begitu ngomong. Suruh makan sepentungan. Kata Rasulullah, tidak boleh makan sebelum ganti-ganti. Makan. Ya, makan sepentungan. Kalau nggak nurut ya jadi. Ada ibadah yang mungkin sebentar lagi akan terbukti. Kalau ternyata benar pasukan Cina komunis sedang datang semua, ini masih bakal hancur, Pak. Ini masih hancur ini. Bapak sembelih kemana? Ini yang nggak jantan pasti jadi pengungsi.
yakni wayaquluna wa yuqamu, membunuh dan terbunuh. Membunuh begitu hebat karena pahala yang sangat tinggi, terbunuh masuk surga tanpa hisab. Dan itu nggak bisa diadakan, nggak bisa kita perang, ayo perang yuk, supaya saya mati syahid, nggak bisa. Makanya jadi orang beriman laksanakan perintah Allah, semuanya yang diperintahkan, bukan hanya jadi ada yang kurban nggak pernah lihat kambingnya. Ini Pak Imam 3,5 nanti paha sapi. Bapak kan kurban kambing, iya paha sapi ya. Nggak beres sama ini, kurban kambing paha sapi habis, salah satu kambing dan paha sapi itu. Nggak boleh. Di Bandung itu memang panitia masjid nggak sibuk Pak, karena yang membeli itu semua bapak-bapak di rumah-rumah. Dulu ingat bapak saya membeli, nah, bagi 3, 1 untuk kita, sepertiga untuk keluarga besar kita, sepertiga baru dikasih ke masjid. Di masjidnya cuma ngurus sepertiga itu untuk yang tidak kurban. Jadi orang yang kurban gak merepotkan mengurus masjid. Dia benar-benar berkorban. Yang beli sendiri, motong sendiri, kasih ke masjid. Masih tinggal bagian yang nggak kurban, dan sedikit sekali yang kurban. Karena Allah siapkan bukan sehari, tapi 4 hari. Harusnya kalau saya jadi presiden 4 hari libur Idul Adha itu. Tapi nggak akan jadi, saya akan calon 4 hari liburnya. Hari pertama masih takbiran Pak Imam ini, sampai hari ketiga asar masih takbiran. Artinya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Allah disebut berapa kali? Dan itu menandakan, hei orang-orang yang dekat denganku, sembelihlah satu ekor untukku, keluarkan gabah untukku agar kau tidak keluar darah dunia sampai akhir. Karena cerita kurban bukan cerita kambing, bukan cerita sapi, bukan cerita tentang rame-rame kita masak daging dan makan daging. Cerita kurban adalah cerita pengorbanan seorang Ibrahim yang dibakar lalu diselamatkan. Cerita kurban adalah ketika seorang Siti Hajar tinggalkan di tempat yang tidak apa-apa, yang harusnya mati juga. Cerita kurban adalah ketika seorang anak yang menjadikan Ibrahim dan Siti Hajar lebih sakit lagi, habis sembelih. Kamu Ibrahim waktu dibakar saat jadi pemuda, oh semangat begitu hebat, tak menangis, tak ada keluhan. Ketika Siti Hajar hanya bertanya, wahai Ibrahim, apakah ini kehendakmu atau perintah Allah? Aku tinggalkan engkau di tempat ini karena perintah Allah. Kalau begitu cukup Allah untukku, kata Siti Hajar. 12 tahun tak ada yang datang, baru datang ternyata yang beli. Dan Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi ketika beliau kurban 1000 ekor. Bayangkan, kurban 1000 ekor. Ada yang kurban 1000 ekor di sini, di Batam, di Indonesia hanya ada. Orang punya triliun itu 1000 ekor dia kurbannya sendiri. Ini uang triliun kurbannya sapi paling gede 1, nggak cukup. Di kurban terus benar-benar mengurangi rekening kita itu, baru berkorban. 1000 ekor sampai penduduk kota Babylon itu, ya maaf, di Palestina itu dapat bukan 1 buku, setiap orang dapat 1 kambing. Dari siapa? Ibrahim. Ibrahim. 1 orang dapat 1 kambing, olah sendiri masing-masing. Apa kata orang? Ibrahim ini memang hebat. Sampai malaikat pun, ini manusia hebat sekali. Disitulah ada ucapan, kalau saya punya anak, saya korbankan juga untuk dekat denganmu ya Allah. Hati-hati nih. Kalau bapak-bapak dari ibu sudah jadi orang yang baik, jangan sembarang ngomong. Karena omongan orang yang baik, orang yang benar itu ditagih Allah. Kalau orang yang nggak baik itu ditagih. Mimpi tunaikan kewajibannya. Apa? Gambar meninggal. Tunaikan nazar janjinya. Pernah janji apa ya Allah? Engkau pernah berjanji kalau 1000 ekor itu mudah bagi engkau, dan sekarang tunaikan sembelih anak untuk dekat denganmu. Aku seperti nggak berjanji, tapi pernah mengucapkan kelakar, tetapi bagi orang yang beriman, orang yang soleh, ucapannya akan ditagih. Bapak-bapak, kalau pengajiannya rajin, setiap ngaji datang, nggak datang ngaji ditanya semua nanti. Pak Ustadz juga nanya, mana? Ini Pak Imam nanya, mana aku nggak datang? Pulang ditanya, kok kemarin nggak datang? Dia, kenapa? Dia paling rajin pengajiannya.
Kalau kadang datang, kadang tidak, dia nggak datang. Nggak ditanya sama Pak Ustaz, nggak tanya sama yang lain. Kenapa? Biasa nggak datang pun dia. Tuh, kalau orang yang sudah baik, dia akan dipertanyakan kalau tidak berbuat baik. Nabi Ibrahim akhirnya menunaikan. Awalnya sih berat. Kalau dirinya kemarin dikorbankan dengan dibakar, nggak ada nangis sedih, nggak ada sedih, nggak ada pengorbanan selain dirinya. Memang sedang berbakti kepada Allah. Tapi ketika anaknya dia bertanya dulu, ya bunayya, wahai anakku, arafil manam, aku mimpi nih, mimpi tidak langsung perintah Allah, mimpi nih, kalau bahasa begitu. Terus kenapa Pak? Kenapa? Aku mimpi arafil manam, ada bahuka, mimpi menyembelihmu 3 hari 3 malam berturut-turut. Kul mana tahu? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Sangat mengherankan, sangat menakjubkan, dan semakin menangis Nabi Ibrahim karena jawabannya yang mungkin kalau saja anaknya jawab begini, wahai bapak, bagaimana Tuhan memerintahkan memilih aku? Kita baru bertemu. Mungkin Ibrahim akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, bukan aku yang tidak mau melaksanakan perintahmu, tapi anakku ini nggak mau. Tapi ternyata tidak itu. Jawabannya, ya abatil Allah, wahai bapakku, laksanakan perintah Allah itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan aku akan sabar dengan surga. Nabi Ibrahim tambah nangis, ada alasan lagi menolak perintah Allah itu. Kenapa Nabi Ismail berani seperti itu? Kenapa sehebat itu? Siti Hajar seorang ibu yang mengajarkan. Jadi anak-anak bukan urusan keyakinan, urusan kesolehan, itu dari ibunya, bukan dari bapaknya. Bapak soleh sekali bagi anak hancur, dari istrinya hancur, maka seperti kanan dari anaknya. Ikut ibu. Apalagi yang laki-laki. Kalau yang perempuan ikut bapak, maka bapak dekati anak perempuan, karena dia akan melanjutkan keturunan kita. Dan kalau anak laki-laki ini, maka itulah yang mendidiknya. Selama kemudian tidak dia ditinggal oleh Nabi Ibrahim, lalu Ismail pasti bertanya, kamu tidak akan bertanya, mana bapak bu? Bapakku ini harusnya belum mati terbakar. Kenapa bapakku? Kok dibakar? Dia teroris? Bukan, bapakmu menyangka agama Allah. Lalu semua rakyat di situ, kan tidak ada yang beriman kecuali bapakmu. Yang ikut adalah ibu. Satu lagi salah, dan satu seorang kawannya Nabi Lut. Cuma bertiga senegeri yang beriman. Nah, bapakmu dibakar, lalu Allah selamatkan. Harusnya kau tidak pernah lahir karena ibumu harus mati kelaparan di tempat ini. Dengan cerita hebatnya bapaknya, karya untuk masyarakat, bukan cerita sholat, bukan cerita sedekah bapaknya, bukan cerita tentang puasa bapaknya, bukan cerita tentang baca Quran bapaknya, tapi tentang kehebatan bapaknya di masyarakat. Karena laki-laki itu di masyarakat, buktinya bukan di rumah. Dan bagaimana kehebatan ibunya yang bertahan hidup, maka seorang anak akan sangat belajar saatnya saya berkorban. Karena cerita inilah pengorbanan, bukan cerita kambing, bukan cerita sapi. Dulu cerita kematian 3 manusia mulia. Nabi Ibrahim dibakar lalu Allah selamatkan. Siti Hajar dalam kelaparan lalu kemudian diselamatkan dengan air Zam-Zam, dan Nabi Ismail diselamatkan dengan diganti seekor babi. Artinya kurban kita benar-benar berdekat dan selamat kepada Allah dari semua kecelakaan diri kita, istri dan anak keluarga. Karena itu siapkan hewan kurban di tahun ini. Kalau hari pertama nggak punya uang, tagih itu yang punya utang, cari semua, mudah-mudahan dapat tuh. Hari kedua baru kurban. Kalau panitia masjid, saya alhamdulillah sudah tutup, telepon saya sendiri. Hari kedua belum juga dapat uang, nggak ditagih hutang, nggak pada bayar juga, mereka pada mau kurban juga katanya. Daripada bayar hutang di kurban, kata saya hidup, udah cari di rumah yang bisa dijual. Barang-barang sektor, kulkas ini nih kita jual. Pengorbanan sekali ini. Tahun ini kurban, kulkas hilang. Tahun depan kurban, motor terbang. Berarti pengorbanan.
Sepertinya Allah sangat suka orang seperti ini. Karena korban itu bukan kaya atau tidak kaya. Ada pemulung yang tiap tahun korban. Pemulung bukan kekayaan, kemauan kita tidak tahu. Dia kumpulkan uangnya, tapi pintar pemulung ini. Kalau sudah seharga 1 gram emas, dia tukar jadi emas. Ketika sudah tahu digali emasnya kan sudah naik harganya. Daripada simpan di bank minus terus nanti. Lihat saldo, lihat saldo terus itu masanya minus terus nanti. Dirampok sama kotak ATM. 5.000 juga gak habis. Ini disimpan, lalu kemudian tiap tahun dia turun. Artinya, tapi ya Allah, sampai hari keempat gak ada juga uang untuk kurban. Allah harus sudah asal gak dapat juga. Nangis lagi, ya Asari. Ya Allah, mohon ampun. Bukan aku tidak mendekat kepadamu. Nggak ada. Tapi selama 361 hari, engkau tahu, sholatku full, ibadahku full, aku sampai benar-benar capek ibadah ini. Apakah cukup membayar ketika aku tidak bisa memenuhi sepenuhnya? Mungkin Allah menjawab kepada cukup. Mungkin cukup. Kau tak perlu lagi menyembelih, tapi engkau benar-benar telah berkorban begitu banyak untukku. Sampaikan agamaku tanpa pamrih, kau sholat tanpa mikir dunia, kau berbuat begitu kebaikan, dan hartamu habis untuk membantu orang-orang yang mungkin kata kamu pun masih membutuhkan. Maka engkau tidak dapat berubah, tapi engkau sudah dekat denganku. Dia menangis karena dia tidak menunaikan satu kewajiban, karena dia tahu sempurnanya kewajiban itu adalah kafah. Semua yang kita laksanakan dengan sempurna. Ketika dia tidak melaksanakan, maka dia menangis dan memohon ampun kepada Allah. Sujud, dia menangis karena tidak bisa menyembelih setiap orang korban. Padahal dia sudah sangat berkorban. Ada orang yang tidak jadi berangkat haji karena dananya untuk tetangganya yang dioperasi. Ternyata orang ini bertemu dia di Makkah. Bapak ini loh, enggak saya nggak jadi. Kenapa? Uang yang mau setor nggak jadi, mau daftar nggak jadi karena tetangga saya mati. Ternyata tetangganya bertemu dia di sana, saudaranya bertemu dia di sana, barang waktu itu barang semuanya. Apa ada di fotonya? Dia nggak jadi berangkat karena hartanya untuk membantu. Jadi habis hartanya. Para pejuang Islam itu rata-rata habis hartanya untuk perjuangan. Bukan tambah kaya. Kiai Samanhudi, seorang pedagang batik yang kaya raya di Solo, dia kemudian pergi haji. Pergi haji waktu itu bisa tidak mudah. Perjalanan yang sangat berat, mungkin 1 tahun baru pulang sambil belajar di sana. Pulang lalu buat pergerakan namanya Serikat Dagang Islam. Karena di waktu itu ada POC. POC tahu Pak? POC itu perdagangan Cina dengan Belanda merusak. Sama sekarang itu POC. Lalu kemudian dia pulang membentuk orang-orang yang pedagang batik, akhirnya mengumpulkan untuk menjadi asosiasi Serikat Dagang Islam. Datang lagi seorang ulama haji, Hosok Aminullah. Dia mengumpulkan bukan pedagang batik tapi semua kalangan. Dan jadilah mereka orang-orang yang ternyata setelah hidupnya yang tadinya kaya raya, kain kapan saja cukup begitu. Kalau sekarang bapak masih mikir kain kapan, masih disediakan. Dulu nggak begitu mesti. Kain kapan tidak cukup. Apa dibagikan tak ada. Bagaimana Profesor Hamka, istrinya ketika suaminya di penjara harus cari makan. Kenapa? Orang-orang berjuang bukan tambah harta, tapi hilang hartanya karena perjuangan. Dan mungkin saja kalau orang seperti ini tidak kurban kata Allah cukup. Oh 361 hari telah mengorbankan waktu, pikiran, harta dan segala bentukmu. Tapi bagi yang tidak begitu, kalau masih mungkin. Kalau seperti tenang-tenang saja, kau nikmat-nikmat saja setiap hari. 361 hari memberikan kebaikan dan kau tidak berkorban untukku, maka untuk menunaikan kedekatan dengan wajib bersembelih sampai waktu. Satu untuk yang memang orangnya cuma uangnya untuk 1, 2 kalau 3 kalau 4, 5, 6 karena pengorbanan bukan giliran. Kalau anak bapak 2 harusnya 4.
senang bisa beli tiap tahun harus begitu karena nikmat dibagi ke semua. Kan makan pernah, masa makan anaknya saja? Kalau bapak nggak makan nggak apa-apa. Tiap hari kita berpakai, tiap hari diberi di semua maka Allah minta sisihkan setahun itu untukmu dan itu adalah hewan disembelih dan dibagi dagingnya. Bukan daging dagangan, bukan daging sedekah, tapi daging kurban. Maka setiap yang berkorban dan makan daging kurban itu berarti dia sedang benar-benar didekatkan kepada Allah. Karena itu saya sarankan di 4 hari tanggal 10, 11, 12, 13 berkurban. Kalau yang belum akikah di luar hari itu saja di 361 hari. Kenapa? Karena tidak boleh akikah di batu mentah, harus dimatengin, undang ulama, undang orang mendoakan anak. Akikah artinya apa? Tebusan, nebus. Kalau korban itu dekat, maka mudah-mudahan ibu bapak semua di sini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menunaikan hewan kurban. Siapkan harganya mungkin 2 kali lipat dari tahun lalu, karena masih ditahan di Lampung. Dan saya pun masih kosong, belum bisa jualan, ya. Kosong. Kenapa? Kambing belum datang. Katanya penyakit. Udah pakai masker dari PCR dulu semua. Makanya harganya naik. Bisa saya yang paling kecil ini bisa lebih dari 3,5. Mereka masih semua bersih. Ambil sapi juga hampir habis sapi Batam ini. Tapi sapi tahun lalu yang gak habis. Kasihan sapi. Kenapa? Sudah jauh-jauh dari Jawa, bawa ke Lampung sampai di Batam dari sembelih. Mungkin protes, ya Allah, apa orang Batam ini? Udah jauh-jauh ke sini aku kali sembelih. Emang orang Batam miskin-miskin kan? Kata orang sapi itu. Sampai setahun aku mungkin lagi. Kalau semua di perumahan ini kurban, panitia masjid nggak bisa 1 hari, harus 4 hari. Betul kan? Kalau semua kurban, itu semua mendekat dengan Allah. Sekarang yang kurban sedikit sekali, tengah hari itu beres. Umat Islam belum menunaikan tugas dekat dengan Allah, karena dia tidak sampai 4 hari 4 malam berkurban. Selama takbiran ada yang sembelih. Hari pertama nyantai, hari kedua boleh, hari ketiga kalau misalnya macam-macam tiap hari dapat bagian. Masa sih makan semua kasih itu tapi tidak ada kambing. Pak Ustaz, ada apa bu? Saya punya uangnya 1,5 juta, tahun berapa itu digunakan? Saya kurban 1,5 juta, setengah kambing lah. Mau jadi mana setengah kambing? Ya harganya tekan begini. Ibu boleh kurban, tapi syaratnya tidak boleh minta bagian. Kan kalau yang kurban boleh minta. Iya, kalau 3 juta. Kalau 1,5 nggak boleh minta bagian. Oh Pak Ustaz begitu? Iya, saya 1,5 itu bisa kurban kalau di kampung saya di pesantren sana 1,5 itu gede domba besar. Tapi nggak bisa bagian. Kenapa? Ongkos kirimnya mahal. Gak apa-apa Pak Ustaz. Pokoknya saya mau kurban walaupun dapat bagian. Berarti saya kurban bisa? Bisa. Nama ibu lengkap mana? Saya kirim sana pun tapi dipotongkan, videokan lagi. Ya insya Allah. Kalau mau kurban ada caranya. Ada di spanduk kurban Palestina sekian, lebih murah daripada kurban yang tidak. Kalau saya di mana Pak Ustaz? Di Palestina, di kampung, di masjid atau di paguyuban? Kalau bapak harus 4 lah, Palestina 1, kampung 1, di masjid 1, di paguyuban 1. Bapak kan kaya nggak bisa minta. Salah dia nanya. Orang miskin saya nggak bisa jawab. Orang kaya nanya di mana saya kurban? Bapak itu bisa Pak. Gaji bapak lebih dari 4 ekor kambing masalahnya. Baru biasa ada. Untuk dirinya di sini, untuk anaknya di Palestina, untuk istrinya di mana di Setar, 4 kambing. Karena anaknya cuma 2. Kalau anaknya 12, 14 Desember. Kalau satu-satu, kalau 22, 28. Ini ibadah kurban ini bukan kekayaan, tapi kedekatan kita. Maka mudah-mudahan sekarang boleh tidak punya uang. Gak apa-apa Pak. Sekarang nggak punya nggak apa-apa. Asal karena 10 miliar bapak punya uang. Gak apa-apa sekarang makan aduh, ada uangnya nggak apa-apa. Tapi tanggal minimal 10 sampai 13 Zulhijjah bapak punya uang beli kambing. Gak apa-apa Pak. Kalau bapak tahu teli pekan dagang, beli sekarang mahal. Tanggal 11 Zulhijjah bapak beli harganya murah. Ini rahasia. Ini ada
siapa? Tuh, bawahnya paling gede. Alhamdulillah. Dia tahu harganya pasti sudah turun. Ya. Ya dia memang orangnya pas-pasan. Orang kaya nggak boleh gitu. Orang kaya nggak boleh. Dia harus beli yang paling besar, serumah bersama dia beli yang paling mahal, semahal mobilnya dia harus beli yang sesuai dengan kemampuannya, tak boleh sama. Lalu masa ilmu banyak, kok banyak sama? Dekati Allah dengan kurban, dekati Allah dengan berkorban kita setiap saat untuk melaksanakan perintah. Mudah-mudahan Allah benar-benar mau mendekati kita, karena kita sedang terus mendekat. Karena ketika kita mendekat dengan merangkak Allah, mendekat dengan berjalan seperti berjalan. Ketika kita mendekat dengan berjalan lebih cepat lagi Allah mendekat lebih cepat lagi. Ketika kita berlari Allah lebih cepat mendekat kepada kita. Mudah-mudahan Allah menaikkan kepada kita ketakwaan kita, lalu kebersyukuran kita, dan sampai pada irsyad, yakni semakin dekat kepada Allah. Barakallahu walakum alhamdulillahirabbil alamin wa kana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم You